Kalau kita bicara soal industri yang punya risiko tinggi, pertanyaannya itu simpel tapi krusial. Siapa sih yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa soal keselamatan? Ini bukan cuma soal birokrasi loh, ini soal hidup dan mati. Dan tujuannya bukan buat cari kambing hitam, tapi gimana caranya kita bisa bangun sistem yang bikin semua orang bisa pulang ke rumah dengan selamat. Oke, jadi pertanyaan utamanya kan ini. Di pekerjaan yang berbahaya, siapa yang benar-benar akuntabel soal keselamatan? Kalau amit-amit, ada insiden, jari telunjuk itu arahnya kemana? Siapa yang harus berdiri di depan dan ngasih jawaban? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi fokus kita. Dalam pembahasan kali ini, kita bakal jalan-jalan lewat beberapa topik penting. Pertama, kita lihat peran krusial seorang pengawas. Terus, kita bedah nih bedanya tanggung jawab sama akuntabilitas. Ini penting banget. Lanjut ke gimana rantai komandonya bekerja. Dan yang paling seru, kita bakal lihat ada program yang bisa mengubah semua teori ini jadi aksi nyata di lapangan. Oke, kita mulai dari sini ya. Kenapa sih fokusnya ke lini depan? Karena gini, sistem keselamatan itu mau secanggih apapun bakal percuma kalau nggak ada satu orang kunci di lapangan. Siapa dia? Ya, pengawas. Mereka ini loh yang jadi jembatan antara kebijakan di atas kertas sama kenyataan di lapangan. Dan ini bukan cuma omong kosong ya. Ada kutipan yang bilang peran pengawas itu kritis dan jadi kunci dari K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Simpel banget kedengarannya, tapi dampaknya luar biasa besar. Jadi kenapa sih pengawas ini disebut sebagai tulang punggung keselamatan? Coba deh bayangin, mereka itu bukan cuma manajer yang duduk di kantor. Mereka itu yang setiap hari ada di lokasi, yang tahu persis kondisinya gimana. Mereka kenal timnya, tahu siapa yang super teliti, siapa yang kadang suka jalan pintas. Nah karena itu, mereka punya kesempatan paling besar buat nangkep kondisi bahaya dan langsung memperbaikinya. Mereka bisa langsung tegur perilaku yang nggak aman. Mereka bahkan hafal sejarah insiden di area mereka. Intinya, merekalah yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan timnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling fundamental, soal tanggung jawab versus akuntabilitas. Kedengarannya mirip kan? Tapi percaya deh, di dunia K3, bedanya itu langit dan bumi. Ini bukan cuma soal main kata-kata. Biar gampang, kita bedah satu-satu. Tanggung jawab itu, ya sebuah kewajiban. Anda dikasih tugas, tolong kerjakan ini, selesai. Tapi akuntabilitas itu lebih dalam. Ini soal bisa dimintai pertanggungjawaban, hasilnya bisa dituntut, bisa diukur, dan yang paling penting ada konsekuensinya kalau nggak tercapai. Jadi, kalau kita bicara akuntabilitas pengawas, definisinya jadi lebih tajam lagi. Ini bukan lagi soal rasa tanggung jawab. Ini adalah soal menjalankan tugas yang detail, yang nyata, artinya bisa dihitung, bisa diukur, dan si pengawas ini bisa dimintai pertanggungjawaban. Bahkan, bisa kena sanksi hukum. Nah, ini baru sistem yang bergigi kan? Oke, sistem yang kuat itu butuh struktur yang jelas. Nggak bisa semua orang tanggung jawab atas semuanya. Akuntabilitas itu harus ngalir dari atas ke bawah. Setiap level punya perannya masing-masing. Yuk kita lihat gimana sih strukturnya. Di paling atas kita punya KTT atau Kepala Teknik Tambang. Ibarat kapten kapal, dialah yang pegang komando tertinggi di lapangan. Semua akuntabilitas akhir di lokasi itu yang muaranya ke dia. Ini penting biar jelas, the buck stops here. Tapi kan KTT nggak mungkin ngerjain semuanya sendirian dong. Nah, disinilah pendelegasian jadi kunci. KTT bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan aturan keselamatan. Tapi dalam praktiknya, dia dibantu sama para pengawasnya untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Kita lihat yang pertama, pengawas operasional. Mereka ini bisa dibilang mata dan telinga operasi di lapangan. Fokus mereka adalah orang dan proses kerja sehari-hari. Tugasnya apa aja? Wah, banyak dan sangat hands-on. Mereka bertanggung jawab langsung ke KTT soal keselamatan dan kesehatan anak buahnya. Mereka wajib melakukan inspeksi, pemeriksaan, pengujian. Dan yang krusial, mereka harus bikin laporan inspeksi dan tanda tangan di situ. Tanda tangan itu bukan formalitas, itu bukti akuntabilitas mereka. Nah, kalau tadi pengawas operasional ngurusin orang dan prosesnya, ada satu lagi nih, pengawas teknis. Sesuai namanya, mereka ini yang pegang urusan alat dan mesin. Mereka lah tangan yang memastikan semua peralatan berfungsi dengan aman. Jadi, tanggung jawab mereka itu memastikan semua fasilitas dan peralatan, mulai dari instalasi sampai perawatannya, itu aman. Mereka yang merencanakan jadwal maintenance, mereka yang inspeksi alat sebelum dipakai atau sesudah diperbaiki. Jadi, ini bukan cuma soal kalau rusak dibenerin, tapi gimana caranya biar nggak sampai rusak. Fokusnya di pencegahan.
Oke, kita udah tahu nih siapa yang akuntabel di tiap level. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya kita memastikan mereka beneran ngerjain tugasnya? Nah, disinilah teori berubah jadi praktek. Seringkali kan masalahnya gini, semua orang setuju keselamatan itu penting, tapi tanggung jawabnya itu terasa abstrak, nggak bisa diukur. Nah, solusinya adalah bikin sebuah sistem yang mengubah hal abstrak itu jadi sesuatu yang kuantitatif, yang jelas, yang bisa di-checklist. Dan sistem inilah yang kita kenal sebagai SAP, Safety Accountability Program. Anggap aja ini mesin penggerak dari semua konsep yang udah kita bahas tadi. Nah, disinilah semuanya jadi konkret. Coba lihat tabel ini. Ini bukan lagi sekedar instruksi tolong jaga keselamatan ya. Bukan, ini target yang jelas dan terukur. Misalnya nih, pengawas di level 4, setiap bulan dia wajib melakukan 3 observasi, 3 sesi coaching, dan 2 inspeksi. Angka ini bukan anjuran, tapi kewajiban. Ini yang mengubah keselamatan dari niat baik jadi daftar pekerjaan yang bisa diaudit dan diverifikasi. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Gimana caranya kita membuat keselamatan itu jadi sesuatu yang nyata, yang bisa dipegang, bukan cuma konsep di awang-awang. Intinya begini, keselamatan sejati itu bukan cuma slogan safety is our priority. Itu gampang diucapin. Keselamatan sejati itu adalah sebuah sistem yang isinya tindakan-tindakan yang jelas, yang bisa diukur, dan yang ditegakkan dengan tegas. Dan kita bisa lihat contohnya, slogan seperti Kemilau, keselamatan adalah prioritas. Dengan adanya sistem kayak SAP tadi, slogan ini bukan lagi cuma hiasan dinding, tapi jadi cerminan dari tindakan nyata yang terukur dan bisa dipertanggungjawabkan di lapangan setiap hari. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di luar semua aturan dan program yang ada, coba deh pikirin, akuntabilitas yang sesungguhnya itu kayak apa sih di dunia kerja Anda? Bukan cuma di atas kertas ya, tapi di kehidupan nyata.